Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatul muhaqqiqin susan ila sultanil awliya asy-syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wasairil awliya illahul awliya tis'a wa umatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dzil huquqil wajibati alaina susan ila muallif hadzal kitab asy-syekh al-imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi radhiyallahu anhu sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang ajaran agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis pertama yang menerangkan tentang niat, bahwasanya semua amal itu bergantung dari niat itu, bahwasanya nilai yang dipandang oleh Allah itu adalah dari niat. Maka tidak sahlah perbuatan atau amal seseorang bila niat yang dilakukan adalah niat yang salah. Maka demikian pentinglah posisi niat itu pada setiap amal, pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh kita semuanya. Para jamaah, ada kalanya seseorang itu bahkan seringkali tidak menyadari bahwasanya niat ini adalah sesuatu yang utama, sehingga apa yang telah dilakukan dia merasa telah mempunyai amal yang banyak, padahal ketika diselidiki ternyata niat yang dilakukan adalah hal yang salah. Maka perlu kita perdalam tentang niat ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Betapa banyak amal itu mempunyai tanda-tanda amal dunia, kemudian dilakukan dengan niat yang baik, maka amal itu oleh Allah dicatat sebagai amal akhirat. Contoh, ketika di kampung kita ada kerja bakti, maka ini adalah amal atau perbuatan yang mempunyai tanda-tanda amal dunia, tetapi kemudian dilakukan dengan niat yang baik, niat untuk memudahkan orang lain, niat agar kampungnya menjadi lebih bersih, lebih tertib, dan lain sebagainya, agar orang merasa nyaman di dalam kampungnya sendiri. Maka kemudian amal ini dicatat oleh Allah sebagai amal akhirat. Sebagaimana orang yang menyingkirkan batu dari jalan, amal ini adalah mempunyai tanda-tanda amal dunia. Tetapi bila dilakukan dengan niat yang baik,
maka oleh Allah akan dicatat sebagai amal akhirat, tidak hanya sekedar amal dunia. Sebaliknya, banyak amal itu mempunyai tanda-tanda amal akhirat, tetapi kemudian amal ini dilakukan dengan niat yang tidak baik, maka justru amal ini oleh Allah tidak mendapatkan bagian kelak nanti di akhirat, tidak akan mendapatkan pahala ketika nanti di akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, man talabad dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajhahu wa mahaqqa dzikrahu wa asbata ismahu finnar. Barang siapa yang mencari dunia dengan perbuatan akhirat, contoh, ketika seseorang melakukan sholat duha contohnya, tetapi kemudian yang menjadi motivasi dan orientasi, yang menjadi niatnya adalah untuk supaya pekerjaannya diberi kelancaran, yang menjadi tujuannya adalah agar rizkinya diberi banyak, maka orang yang seperti ini adalah orang yang mencari dunia dengan perbuatan-perbuatan akhir. Tamasallahu wajhahu, maka orang seperti ini tidak akan dihiraukan oleh Allah. Wa mahaqqa dzikrahu, dan kebaikannya tidak akan dipandang oleh Allah. Wa asbata ismahu finnar, bahkan namanya telah didaftarkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, orang yang beramal dengan amal akhirat ternyata belum tentu dicatat oleh Allah sebagai amal akhirat. Sangat bergantung dari niat. Orang yang ternyata mempunyai amal dunia, tetapi terkadang dicatat oleh Allah orang itu mempunyai kebaikan kelak nanti di akhirat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang ahli ibadah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari serta menemukan seorang yang pekerjaannya adalah tukang jahit sepatu di tengah pasar. Diperintah oleh Allah untuk meminta doa dari orang ini. Maka abid ini, orang ahli ibadah ini, orang yang hari-harinya dihabiskan untuk menghamba kepada Allah dengan berpuasa, sholat, membaca Al-Quran, zikir, turun untuk berusaha menemukan orang yang dimaksud. Begitu bertemu dengan orang ini, dia tidak segera untuk meminta doa, tetapi diamati apa kelebihan orang ini, sehingga Allah memerintahkan dirinya untuk meminta doa dari orang, untuk meminta keberkahan dari orang ini. Ketika diamati ternyata tidak ada kelebihan apapun. Ketika waktu duha dia pun tetap bekerja, tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan dan tidak melakukan ibadah yang lain. Puasa pun tidak dilakukan. Sampai hari berikutnya diamati ternyata juga sama. Akhirnya ketika dia bertanya, orang yang sibuk dengan pekerjaannya ini, ternyata orang ini di dalam hatinya selalu merasa bila bertemu dengan orang yang lebih muda, dia merasa sungguh beruntung pemuda itu. Dengan usianya yang muda, pastilah dosanya lebih sedikit daripada dosaku. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dia selalu merasa bahwa orang tua itu sungguh beruntung. Dengan usia yang lebih tua, pastilah sholatnya lebih banyak daripada sholatku. Ketika bertemu dengan orang yang ahli ilmu, dia merasa
Sungguh beruntung orang itu. Karena dengan ilmunya pastilah amalnya lebih mudah diterima oleh Allah. Ketika bertemu dengan orang yang lebih bodoh daripada dirinya, dia merasa sungguh beruntung orang bodoh itu. Dia mungkin melakukan dosa, tetapi dosa yang dilakukan itu karena kebodohannya. Sedangkan aku telah mengerti tetapi tetap melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, ternyata orang ini mempunyai sifat yang tawadhu. Maka karena sifat inilah orang ini diangkat derajatnya oleh Allah. Sedangkan orang yang ahli ibadah ini terbersit di dalam hatinya, apa kelebihan orang ini sehingga aku diperintahkan untuk memohon doa kepadanya. Maka dalam hatinya dia merasa bahwa dirinya lebih utama, lebih baik daripada orang yang bekerja di tengah pasar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka demikian penting menata niat itu, sehingga dengan niat yang benar maka Allah akan justru mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai kesungguhan di dalamnya. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ila Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Umar bin Khattab mempunyai putra bernama Asim. Asim mempunyai anak perempuan bernama Lailah. Lailah ini dinikah oleh Abdul Aziz, yang kemudian mempunyai putra bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal sangat zuhud, seorang khalifah yang masyhur adalah khalifah yang sangat berhati-hati. Bahkan ketika dia menerima tamu ini ditanya, kowe mertamu iki urusan pribadi apa urusan negara? Ketika tamu ini menjawab urusan pribadi saya, maka lampunya dimatikan. Karena lampu yang digunakan itu menggunakan uang negara. Iki sembuh tunggale piye iki, enek apa ora tunggal. Umar bin Abdul Aziz, sampai wakilah diceritakan macan kok ketemu menjangan niki ora gelut. Iki sembuh nek nak wili piye, macan ketemu menjangan kok ora gelut iki. Menunjukkan masyarakatnya makmur karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar mengedepankan urusan agama. Suatu ketika Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Salim ini adalah paman dari Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar itu selain punya anak Asim, punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Nah, jadi Salim ini paman dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Isi dari surat itu, I'lam anna aunallahi ta'ala lil abdi ala qadrin niyati. Faman tammat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Wa inna qasad naqasa biqadrihi. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya itu adalah bergantung pada kadar niatnya. Barang siapa yang sempurna niatnya, maka sempurna pula pertolongan Allah kepada dirinya. Tetapi siapa yang kurang niatnya, maka berkurang pula pertolongan Allah sesuai dengan kadar niatnya pula. Para jamaah, maka sebenarnya pertolongan Allah itu sangat bergantung daripada niat dari seseorang itu. Ora iso wong nek ora tau ngaji niate terus bener, ora iso. Pasti ada kekurangan. Apalagi sempurna. Ini pentingnya ngaji di sini. Pentingnya ngaji di sini. Wong salat iki lillahi taala. Maksudnya lillahi taala piye? Ora ngaji ora iso. Butuh komponen yang banyak untuk mendapatkan niat yang sempurna.
Karena banyak orang itu merasa bahwa niatnya sudah benar. Rumangsane niatnya wis bener. Rumangsane. Padahal sebenarnya belum tentu. Karena begitu sulit tentang niat, begitu sulit. Bahkan dalam kitab Hikam, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan bahwasanya seandainya tidak ada tutup dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amal itu tidak ada yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada tutup dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan setiap amal itu tidak ada yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, panjenengan sholat. Sholat itu amal soleh. Bila kita teliti mulai dari niat, bacaan, kemudian kekhusyuan, bila betul-betul diteliti, sebenarnya tidak ada yang pantas diterima. Karena terlalu banyak kekurangan di dalam amal itu. Niati ya urung karuan bener. Lisane muni lillahi ta'ala, tapi hati pikirannya kadang mempunyai maksud selain Allah. Kudune wong kuwi nek wis lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ditempatkan dimanapun, bagaimanapun oleh Allah, maka dia tidak merasa terganggu. Lah kok diparingi ora enak sik terganggu, diparingi coba sik terganggu, maka sebenarnya dia belum pada tahap lillahi ta'ala dari sisi niat. Kemudian dari sisi kekhusyuan, saya ngomong khusyuk wis Masya Allah. Sampai ada kitab itu judulnya Ainal Khasyi'un, di manakah orang-orang yang khusyuk. Wong sembayangnya metenteng meneng ya durung karuan khusyuk, kadang pikirannya malah melarah. Sembayangnya suwi ya durung karuan khusyuk, kadang malah ra karu-karuan, malah pamer, malah ra karu-karuan. Maka sebenarnya sulit. Lah, terkadang amal kita diterima oleh Allah itu karena Allah tidak mempedulikan kekurangan-kekurangan di dalam amal. Maka hendaknya kita berharap rahmat Allah. Jangan pernah merasa bahwa amal kita telah banyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali, tidak mungkin seseorang itu niatnya benar, apalagi sempurna, kecuali orang-orang yang betul-betul komponen-komponennya, perangkat-perangkatnya telah terpenuhi. Sering kesih wong nek ora ahli ngaji ora bakal iso niate bener. Wong sing ahli ngaji wae kadang sik kepleset apa meneh wong sing ora ahli ngaji. Sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika itu Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah beserta para sahabat, yang ternyata di antara para sahabat ini ada yang niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Jadi nalikane Kanjeng Nabi hijrah saka Mekah ning Madinah, ini ternyata ada sahabat itu niatnya ora krana Gusti Allah, ora krana Rasulullah. Itu ditunggoni Rasulullah loh, ternyata niatnya seiso berubah. Pemenah zaman kaya ngene wis ora ditanggani, ora ditunggoni Rasulullah. Sehingga orang ini dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Karena hijrahnya dia ini adalah untuk menikahi Ummu Qais yang ada di Madinah. Jadi casingnya hijrah. Ikut Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi di dalam hatinya sebenarnya ingin menikahi seorang perempuan yang ada di Madinah. Ini sehingga di dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya betul-betul kepada Allah dan Rasulullah. Tetapi bila seseorang itu hijrahnya karena sesuatu yang lain, maka ya itulah yang didapatkan.
Artinya niat itulah yang akan didapatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka penting sekali bagi kita untuk mengawali apapun dengan kembali menata niat. Arep zikir noto niat, arep sholat noto niat, arep mergawe noto niat. Wong mergawe umumnya gak tahu niat, wis pokok adus sarapan nyengklak sepeda motor budal, sehingga tidak ada nilai di hadapan Allah. Tidak ada nilai di hadapan Allah. Lah, umpama kok gelem niat bismillah, nawaitu tolabul halal. Kula niat golek rezeki sing halal, gawe sangu ibadah, gawe ngopeni keluarga, gawe berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya. Pomo gelem niat kaya ngono, selama dia bekerja ini maka akan mendapatkan nilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kami sampaikan, niatul mukmin khairum min amali. Niate wong mukmin iku luwih utama tinimbang penggawe. Sebab wong mukmin itu mampu menggabungkan beraneka ragam niat pada satu perbuatan. Ki ono beberapa pertanyaan. Salah satunya, nek wis wulan Sa'ban arep mlebu Ramadan ana kebiasaan jenenge megengan. Nah, megeng iku maknane nahan. Pak niki budaya nopo ajaran? Jawaban kula, ini adalah budaya yang berdasarkan ajaran. Artine nopo? Megengan niku bancaan sing dilakoni sedurunge melbu sasi Ramadan, melbu wulan Ramadan. Napa kok bancaan? Wong bancaan itu menunjukkan bersyukur kepada Allah. Wong bancaan itu menunjukkan seneng sedekah. Ana hadis man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sapa wonge sing seneng nalikane arep mlebu wulan Ramadan, jasate iki diharamke mlebu nerakane Gusti Allah. Dika ana wong arep mlebu wulan Ramadan iku atine bungah, seneng, ora sumpek. Wah, mari iki poso. Nek poso iku wis gak oleh mangan, wah gak enak iki. Iku jenenge atine sumpek. Kok ana wong seneng arep mlebu wulan Ramadan, niki jasate ora oleh mlebu neraka. Lah senenge wong niku wujude macam-macam. Antara lain senenge wong iku diwujudkan dengan tahaddus bin nikmah. Dadi arep mlebu wulan Ramadan terus ngadake bancaan. Seneng meriah menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya ngeten niki budaya tapi berdasarkan ajaran. Ajeng dos pundi, Pak? Wayah gak oleh kumpul-kumpul rame-rame iki mosok ora sida megengan. Megengan kan ora kudu kumpul-kumpul. Wis pokok gawe bancaan didumne tangga-tangga lah wis kategori megengan. Ini harus disikapi dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Para jamaah, niat yang baik tapi dilakukan dengan amal yang tidak baik, ini pun tidak ada artinya di hadapan Allah. Jadi gak cukup niatnya apik, tapi amale ya kudu apik. Sampean kepingin nulungi wong, ana wong ora duwe duit, butuh duit, kepingin bantu. Terus sampean colongne duwite wong. Niate nulungi wong tapi
cara melakukannya dilakukan dengan cara yang tidak baik, niki nggih mboten sah. Gak oleh bangun masjid entek 4 miliar. Tapi saka duit korupsine 10 miliar. Ngene iki ya ora kena. Nggih. Mboten ada nilai, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana wong nglakoni kebagusan dengan maksud supaya kejelekannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku ana dalile. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dadi ana dalile. Nek bareng lakoni elek lakonono kebagusan, mbok menawa Gusti Allah ngapura. Begitu bar ndelok hadis iki terus korupsi. Korupsine 500 juta. Terus disedekahne 200 juta. Arep-arepe supaya dosane di ngapura karo Gusti Allah. Nah, ngene iki nakalan jenenge. Nah, tidak berlaku demikian. Tidak berlaku demikian. Maka niat dan amal itu harus sama-sama baiknya. Niate yo apik, amal atau perbuatan ya kudu apik. Ana wong nglakoni amal apik tapi niate ora apik. Nganten. Amale apik, niate mboten apik. Sedekah kuwi apik. Tapi sedekahe kok wayah musim kampanye. Dengan maksud supaya ngeten iki jenenge ora apik. Sebaliknya, ana wong niate apik tapi amale ya ora apik. Niki nggih mboten diterima karo Gusti Allah. Maka niat dan amal maka hendaknya dilakukan dengan sama-sama baiknya. Sebab keduanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niate wis sempurna, amale apik, perbuatane apik. Pitulungane Gusti Allah lebih mudah untuk didapatkan. Pun para jamaah, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.